Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Amirul Mu'minin Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana di dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala, man yadkhul mudkhala as-su'i yuttaham. Artinya, barang siapa yang memasuki pintu keburukan atau menempuh jalan yang buruk, yuttaham, dia tertuduh. Maksud dari perkataan beliau ini, seseorang, walaupun dia orang yang baik, dia mendatangi tempat atau menyampaikan kata-kata yang multitafsir misalnya, yang bisa dipahami buruk oleh orang lain sehingga membuat dia tertuduh di dalam agamanya. Umumnya manusia, bahkan memang begitulah manusia, mereka menilai secara zahir, menghukumi apa yang zahir bagi mereka. Oleh karena itu, nasihat Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu ini mengingatkan agar seorang mukmin yang berakal menjauhi tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, tulisan-tulisan yang bisa menyebabkan dia dituduh dalam agamanya atau menyebabkan orang berburuk sangka kepada dia. Kalau saja orang yang berakal, berilmu, yang baik agamanya dituntut untuk seperti ini, menjauhi tempat, perbuatan, perkataan, tulisan yang bisa menyebabkan dia dicurigai atau dituduh di dalam agamanya, tentulah orang-orang yang di bawah itu levelnya lebih dituntut lagi. Agar lebih jelas maksud perkataan Umar Al-Faruq ini, mari kita simak kisah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ketika Rasulullah SAW hendak mengantar istrinya Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Waktu itu malam hari. Rasulullah SAW i'tikaf di masjid. Datanglah Safiyah, lalu setelah beberapa saat bersama Nabi SAW bincang-bincang, itu malam hari ya. Rasulullah SAW mengantar Safiyah. Berjalanlah mereka berdua di malam hari dan gelap. Beliau mengantar Safiyah, istrinya, pulang ke rumah. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan dua orang laki-laki. Dua orang ini melihat Rasulullah SAW bersama seorang perempuan dan mereka tidak tahu karena gelap. Tiba-tiba mereka berjalan cepat. Melihat itu Rasulullah SAW berkata kepada keduanya, "Ala rislikuma, innaha Safiyah bintu Huyai." Tetap di tempat kalian berdua. Sesungguhnya ini yang bersamaku ini adalah Safiyah, istriku, Safiyah bintu Huyai. Maka kedua orang itu berkata, "Subhanallah ya Rasulullah." Rasulullah SAW kembali melanjutkan, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu merasuk ke dalam tubuh manusia, berjalan di dalam tubuh manusia seperti darah mengalir. Wa inni khasyitu an yakhzifa fi qulubikum syarrah. Dan sesungguhnya aku khawatir syaitan itu meniupkan, membisikkan di hati kalian berdua sesuatu yang buruk, syarron,
dalam au qala syai'an, atau sesuatu yang buruk. Perhatikan wahai saudaraku. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, bisa orang sampai curiga atau salah sangka kan? Apalagi yang bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengomentari hadis ini. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Innama qala lahuma dzalik." Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut kepada dua orang laki-laki ini. Tetap kalian di tempat. Sesungguhnya ini adalah istriku Safiyah. Nah, kata Imam Syafi'i, Rasulullah mengatakan itu li'annahu khafa 'alaihima al-kufra in dhanna bihi tuhmah. Karena beliau khawatir nanti orang ini, kalau saja orang ini buruk sangka kepada Nabi atau menuduh yang bukan-bukan pada Nabi karena dia tidak kenal perempuan ini, orang itu bisa kufur nanti. Nah, Rasulullah khawatir ini terjadi. Fabadaru ila i'lamihima, kata Imam Syafi'i. Maka Rasulullah bersegera memberitahukan kepada kedua orang ini. Nasihatan lahuma, sebagai nasihat kepada keduanya. Qabla an yakdhifa syaitanu fi nufusihima syai'an yahlikani bihi. Sebelum syaitan membisikkan di dalam jiwa mereka sesuatu yang membuat mereka binasa. Baik. Biar lebih jelas lagi, wahai saudaraku, hubungan antara nasihat Umar tadi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, simak penuturan penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar berkata, qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala berkata, hadza mutaakkadun atau mutaakkidun fi haqqil ulama wa man yuqtada bihi. Ini sangat ditekankan pada diri seorang ulama dan orang yang dicontoh, jadi panutan. Fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'lan yujibu su'az zanni bihim. Tidak boleh mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan buruk sangka kepada mereka. Wa in kana lahum fihi makhlas, walaupun mereka punya alasan melakukan itu. Walaupun dia tidak salah, tapi orang nanti curiga atau berburuk sangka atau menuduh yang bukan-bukan. Li'anna dzalika sababun ila ibtalil intifa' bi ilmihim. Karena kalau sampai itu terjadi, itu menjadi penyebab atau penyebab yang menghalangi orang untuk mengambil manfaat ilmu dari mereka. Akhirnya orang malas, udahlah, si fulan itu tak apa-apa kerjanya. Akhirnya orang tidak lagi belajar. Nah, ini kan tuduhan yang bukan-bukan kan? Nah, sehingga bisa menyebabkan nanti terhalang orang menuntut ilmu atau mengambil ilmu yang bermanfaat. Misalnya ke tempat-tempat yang di situ ada maksiat. Mungkin dia di situ sekedar mampir atau ada urusan tertentu ya. Tidak melakukan maksiat tapi akan membuat orang menuduh yang bukan-bukan. Nah. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, yanbaghi lil hakim an yubayyana lil mahkumi alaihi wajh al hukmi idza kana khafiyan nafyan lit tuhmah. Seorang hakim apabila memutuskan hukum, hendaklah dia menjelaskan kepada terhukum alasan hukumnya, sisi penjelasannya dan lain-lainnya apabila dia khawatir nanti akan ada tuduhan-tuduhan. Jadi wahai saudaraku, ini nasihat yang agung agar kita menjaga diri kita dari berbagai macam tuduhan-tuduhan. Jaga perbuatan, jaga perkataan, jaga tulisan-tulisan, apalagi di zaman medsos ini. Ya. Agar apa? Agar kita jauh dari tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka buruk, sehingga tidak menyebabkan orang lain juga terhalang dari manfaat-manfaat. Di sisi lain, ada sebagian orang-orang yang mengaku sufi, tasawuf, melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Atau ada yang mengaku setengah wali, melakukan perbuatan-perbuatan buruk dengan alasan yang macam-macam. Ada yang alasan karena dia sudah majdub, diangkat syariat darinya. Ini tidak benar. Ada lagi yang beralasan ingin merasakan sisi buruk. Nah, ada orang mengatakan kalau kalian ingin tahu keburukan, kalian belum pernah mencobanya.
Nah, ini tidak boleh. Kalau kalian ingin memperbaiki orang-orang yang buruk, coba seperti mereka, masuk selami dunia mereka agar kalian paham. Ini nggak benar ya. Nah, ini jelas kekeliruan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam tuduhan-tuduhan dan tuhmah. Allahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.